Bayangkan sebuah pesta pernikahan yang dihadiri ribuan bangsawan, yang seharusnya menjadi lambang perdamaian justru berubah menjadi kuburan massal. Paris, 24 Agustus 1572, saat fajar baru menyentuh atap-atap kota, lonceng gereja berdentang. Tapi ini bukan panggilan misa. Ini aba-aba pembantaian. Dalam hitungan jam, kota dipenuhi teriakan, tumpukan mayat, dan genangan darah. Inilah pembantaian Hari Santo Bartolomeus, tragedi yang mengubah perayaan cinta menjadi tragedi terbesar dalam sejarah keagamaan Prancis. Fajar menyingsing di langit Paris, membawa angin musim panas yang hangat namun menyesakan. Warga belum bangun sepenuhnya ketika dentang lonceng dari gereja Saint-Germain-l'Auxerrois memecah kesunyian pagi itu. Suaranya terdengar nyaring, namun asing. Itu bukan panggilan untuk misa pagi. Itu adalah sinyal yang telah lama dipersiapkan. Sandi gelap dari sebuah rencana jahat yang disusun dalam senyap. Dalam hitungan menit, jalanan yang semalam masih menyala dengan lentera pesta berubah menjadi ladang jagal. Sebelum darah mengalir deras di selokan Paris, sebelum tubuh-tubuh dijatuhkan dari jendela dan kepala-kepala ditancapkan di tombak, kota ini tengah bersiap menyambut masa depan. Di istana, pesta pernikahan antara Marguerite de Valois, putri keluarga kerajaan Katolik, dan Henry dari Navarre, pangeran Protestan dari dinasti Bourbon, telah berlangsung meriah. Pernikahan itu dimaksudkan sebagai simbol rekonsiliasi dua agama besar yang telah lama berseteru di Prancis, Katolik dan Protestan Huguenot. Namun di balik senyum, tarian, dan denting gelas anggur, tersimpan kecurigaan, dendam, dan ketakutan. Segalanya bermula jauh sebelum malam pengkhianatan itu. Sejak awal abad ke-16, dunia Katolik mulai terguncang oleh suara protes dari Jerman. Martin Luther membuka jalan bagi reformasi Protestan pada tahun 1517. Guncangan itu menyebar ke seluruh Eropa, termasuk Prancis. Di sini, para pengikut ajaran reformasi itu dikenal sebagai Huguenot. Mereka bukan hanya petani biasa. Mereka adalah kaum bangsawan, cendekiawan, dan pedagang sukses, minoritas yang kuat dan cepat berkembang. Namun kekuatan itu justru menjadikan mereka ancaman bagi gereja Katolik dan tahta Prancis. Raja Henry II mencoba membungkam gerakan itu dengan kekerasan, tetapi ajal menjemputnya dalam sebuah turnamen pada 1559. Anaknya, François II, masih muda dan lemah, segera dikuasai oleh keluarga Katolik ultrakonservatif Guise. Ketika François meninggal tak lama kemudian, tahta jatuh ke tangan Charles IX yang baru berusia 10 tahun. Maka kendali kerajaan pun berpindah kepada sang ibu, Catherine de Medici. Catherine adalah perempuan yang cerdas, licik, dan berbahaya. Ia tidak menyukai Protestan, tetapi ia juga tidak mempercayai keluarga Guise. Bagi Catherine, kekuasaan adalah segalanya. Ia mencoba menyeimbangkan dua kutub yang saling membenci demi menjaga kestabilan dinasti. Tapi keseimbangan itu tak bertahan lama. Tahun 1562, meletuslah perang agama Prancis yang pertama. Dalam hitungan bulan, Prancis menjadi neraka di bumi. Desa-desa dibakar, gereja dihancurkan, umat disembelih di altar. Perang ini bukan hanya soal agama. Ini juga tentang kekuasaan. Di satu sisi berdiri keluarga Guise dengan dukungan penuh dari Paus dan Raja Spanyol. Di sisi lain, keluarga Bourbon dan para pemimpin Huguenot mendapat sokongan dari Inggris dan para pangeran Protestan Jerman. Pertumpahan darah menjadi kebiasaan baru di negeri itu. Tak ada tempat yang aman. Bahkan anak-anak pun ikut terbakar dalam kebencian yang diwariskan orang tua mereka. Dalam kondisi itu, Catherine de Medici mencari cara untuk menyatukan kembali negeri yang terpecah. Ia mengusulkan pernikahan putrinya dengan Henry dari Navarre, pemimpin Protestan paling berpengaruh. Tujuannya jelas, meredam konflik dan memperlihatkan bahwa perdamaian mungkin terjadi. Namun seperti api yang disiram minyak, usulan ini justru memperuncing ketegangan. Kaum Katolik garis keras menuduh Catherine menjual anaknya kepada bidat. Di sisi lain, Huguenot mencium jebakan. Mereka tak percaya sepenuhnya kepada Catherine. Namun akhirnya, pernikahan tetap dijadwalkan pada pertengahan Agustus 1572. Hari pernikahan menjadi sebuah tontonan akbar. Ribuan bangsawan Huguenot datang ke Paris, kota yang sangat Katolik dan tidak pernah ramah kepada mereka. Gaspard de Coligny, laksamana dan pemimpin militer Protestan, turut hadir dan menjadi tokoh sentral. Ia bukan hanya tokoh militer,
tetapi juga penasihat dekat Raja Charles IX. Pengaruhnya membuat gusar banyak pihak, terutama keluarga Guise yang membencinya secara pribadi. Mereka menyalahkan Coligny atas kematian ayah mereka dalam perang sebelumnya. Meskipun pernikahan telah dilangsungkan secara sah, luka lama tak serta-merta sembuh. Henry dari Navarre tidak diizinkan masuk ke dalam katedral selama misa pernikahan. Sebagai Protestan, ia harus menunggu di luar, menjadi simbol keterasingan dan ketegangan. Di jalan-jalan kota, ketegangan makin terasa. Pertikaian kecil antara pemuda Katolik dan Protestan pecah di mana-mana. Tapi badai sesungguhnya baru datang 2 hari setelah pernikahan. Pagi tanggal 22 Agustus, Gaspard de Coligny ditembak saat kembali dari pertemuan dengan raja. Peluru itu tidak membunuhnya, tapi melukai parah lengannya. Ia terpaksa dirawat di rumahnya, terbaring dengan tubuh penuh perban. Para Huguenot langsung menuduh keluarga Guise sebagai dalang penembakan. Charles IX, yang marah dan terkejut, menjanjikan penyelidikan. Namun janji itu justru menimbulkan kegelisahan di kalangan Katolik ekstrim. Mereka yakin raja sudah jatuh ke tangan Protestan. Malam itu, Catherine de' Medici mengambil langkah yang akan mengubah sejarah. Ia mengadakan rapat darurat dengan Dewan Kerajaan. Bersama putranya Henry dari Anjou dan keluarga Guise, mereka menekan Charles IX agar mengambil tindakan sebelum para Huguenot membalas dendam. Mereka memutar skenario menakutkan, sebuah kudeta Protestan yang akan menghabisi keluarga kerajaan dan menggulingkan Katolik dari tampuk kekuasaan. Charles IX yang masih muda dan dilanda keraguan akhirnya menyerah. Ia memberi restu atas operasi terbatas untuk menyingkirkan Coligny dan beberapa pemimpin Protestan lainnya. Henry dari Navarre akan diselamatkan demi menjaga citra politik. Sekitar 50 nama Huguenot masuk dalam daftar eksekusi. Operasi itu direncanakan berlangsung cepat, senyap, dan presisi. Tapi sejarah tak pernah tunduk pada rencana. Pukul 5 pagi, 24 Agustus 1572, operasi dimulai. Pasukan bersenjata menyebar ke seluruh kota, menuju rumah-rumah para Huguenot yang terdaftar. Coligny menjadi korban pertama. Ia diseret dari tempat tidurnya, dipukul, ditikam, lalu dilempar dari jendela rumahnya. Tubuhnya jatuh ke jalan di hadapan massa yang sudah marah. Itu bukan eksekusi, itu sinyal. Dan sinyal itu ditangkap oleh massa Katolik sebagai panggilan untuk jihad. Lonceng gereja berdentang keras. Warga keluar rumah membawa senjata seadanya. Kapak, pisau dapur, pentungan kayu. Mereka menyasar rumah-rumah Protestan, membantai penghuninya tanpa belas kasihan. Anak-anak ditikam, wanita hamil dibelah, para pria dicincang hidup-hidup. Mayat-mayat dilempar ke sungai Seine, membuat airnya berubah warna menjadi merah pekat. Kepala dipajang di tombak, tubuh digantung di gerbang kota. Paris telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang diciptakannya sendiri. Dan darah terus mengalir tanpa henti. Sementara kekacauan membakar jantung Paris, kabar pembantaian menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap, kekerasan itu menjalar seperti wabah ke kota-kota lain di seluruh Prancis. Di Orleans, Lyon, Rouen, Toulouse, Bourges, dan puluhan kota lainnya, warga Katolik yang telah lama memendam kebencian terhadap tetangga mereka yang Huguenot menjadikan peristiwa Paris sebagai legitimasi untuk membalas dendam. Di banyak tempat, bahkan para pejabat kota terlibat langsung, menyusun daftar nama Protestan lokal, menandai rumah-rumah mereka, dan mengatur eksekusi yang berjalan dengan efisiensi mengerikan. Ini bukan lagi amuk massa semata, tapi menjadi operasi sistematis yang menyerupai pembersihan etnis. Di kota-kota kecil, para Huguenot dijebak dengan janji perlindungan. Mereka dikumpulkan di balai kota atau gereja untuk kemudian dikunci dan dibantai. Beberapa dipaksa berpindah agama di bawah ancaman maut. Yang lain mencoba melarikan diri ke hutan atau ke luar negeri. Namun banyak yang tertangkap dan dihukum mati tanpa proses hukum. Di beberapa tempat, mayat-mayat dilempar ke sumur umum, menyebabkan epidemi. Sementara di tempat lain, sungai-sungai penuh dengan tubuh manusia yang membusuk. Prancis, yang sebelumnya dikenal sebagai negeri budaya dan kemajuan, berubah menjadi ladang pembantaian. Dampaknya sangat mengerikan. Diperkirakan antara 10.000 hingga 30.000 Protestan tewas dalam rangkaian pembunuhan yang dimulai di Paris dan menyebar ke seluruh negeri. Angka pastinya tidak pernah diketahui karena dalam banyak kasus, tidak ada catatan yang dibuat, dan jenazah dibuang atau dibakar secara massal.
Bagi komunitas Huguenot, ini bukan sekadar kehilangan, tetapi pemusnahan identitas. Banyak dari mereka yang selamat memilih untuk meninggalkan Prancis, melarikan diri ke Inggris, Belanda, atau negara-negara Jerman Protestan. Mereka membawa serta keahlian, ilmu, dan kekayaan mereka. Sebuah eksodus yang tidak hanya melemahkan komunitas Protestan Prancis tetapi juga merugikan ekonomi dan intelektualitas bangsa secara keseluruhan. Di luar negeri, reaksi terhadap pembantaian ini menggemparkan dunia Kristen. Di Inggris, Ratu Elizabeth I sangat marah. Ia segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis, dan kabar pembantaian digunakan sebagai alat propaganda untuk menggambarkan kekejaman Katolik. Di Jerman, banyak pangeran Protestan mendesak agar perang dilancarkan terhadap Prancis sebagai bentuk balas dendam dan solidaritas terhadap Huguenot. Bahkan di kalangan Katolik sendiri, peristiwa ini menimbulkan keguncangan. Kaisar Romawi Suci dan beberapa bangsawan Katolik dari Austria dan Italia mengecam tindakan tersebut. Tapi tidak semua merasa ngeri. Di Vatikan, Paus Gregorius XIII justru memandang peristiwa itu sebagai kemenangan iman. Ia memerintahkan misa syukur, mencetak medali peringatan, dan bahkan menggambarkan pembantaian itu dalam salah satu lukisan dinding di Vatikan. Raja Spanyol, Philip II, juga menyatakan dukungannya. Bagi mereka, pembantaian Huguenot adalah bagian dari perang suci yang sah untuk mempertahankan kekuasaan Gereja Katolik. Pandangan ini menunjukkan betapa terbelahnya dunia Kristen saat itu. Bahkan dalam menghadapi horor, tidak semua dapat melihatnya sebagai kejahatan. Sementara dunia gempar, di Istana Prancis, Raja Charles IX mulai dihantui oleh keputusan yang ia buat. Awalnya, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa tindakan itu perlu, bahwa itu demi stabilitas kerajaan dan keselamatan keluarga kerajaan. Tapi semakin hari, rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya. Ia mendengar teriakan korban dalam tidurnya, melihat wajah-wajah mereka dalam bayang-bayang istana. Ia menderita insomnia, panik, dan kejang-kejang. Beberapa saksi menyatakan bahwa sang raja berteriak-teriak di malam hari, memohon ampun kepada Tuhan yang tak lagi ia rasa hadir. Hubungannya dengan ibunya, Catherine de' Medici, mulai memburuk. Meski ia menyadari bahwa Catherine telah memanipulasinya, ia terlalu lemah untuk melawannya. Sang ratu ibu tetap memegang kendali, bahkan ketika raja mulai runtuh secara mental. Charles IX hanya bertahan 2 tahun setelah pembantaian, meninggal dunia pada 1574 di usia 24 tahun. Secara resmi, ia dinyatakan meninggal karena tuberkulosis. Tapi banyak orang percaya ia mati karena dihantui rasa bersalah yang tak pernah memberi jeda. Henry dari Navarre, suami Marguerite de Valois, adalah satu dari sedikit pemimpin Huguenot yang selamat dari pembantaian. Ia dipaksa berpindah agama dan mengaku sebagai Katolik demi menyelamatkan nyawanya. Tapi ia tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Ia tetap menjadi pion politik di tangan Catherine selama beberapa tahun. Namun diam-diam ia menunggu waktu yang tepat. Saat waktunya tiba, setelah pergolakan panjang dan runtuhnya kekuasaan Valois, Henry dari Navarre bangkit. Ia memimpin pasukan, menantang tahta, dan akhirnya dinobatkan sebagai Raja Henry IV dari Prancis pada tahun 1589. Ironisnya, sang pria Protestan yang dulu dipaksa menjadi Katolik demi bertahan hidup, kini menjadi simbol pemersatu bangsa. Henry IV adalah raja yang memahami luka Prancis, karena ia sendiri adalah bagian dari luka itu. Pada tahun 1598, ia mengeluarkan Edik Nat, yang memberikan kebebasan beragama bagi Protestan, mengakhiri secara resmi perang agama yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Itu adalah keputusan yang berani, yang menempatkan dirinya sebagai raja bagi seluruh rakyat, bukan hanya satu golongan. Namun, luka pembantaian itu tidak pernah sepenuhnya sembuh. Meskipun secara hukum konflik dihentikan, masyarakat Prancis tetap terbelah dalam kecurigaan dan kebencian yang dalam. Edik Nat bertahan selama hampir 1 abad, sebelum akhirnya dicabut oleh keturunan Henry sendiri, Louis XIV, pada tahun 1685. Maka Huguenot kembali dianiaya, dan eksodus besar-besaran kembali terjadi. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 1572 tidak pernah dilupakan. Pembantaian Hari Santo Bartolomeus menjadi simbol abadi dari fanatisme, kebencian, dan kebodohan yang dibalut dengan jubah kesalehan. Ia menunjukkan bagaimana agama yang seharusnya menjadi jalan damai, dapat dijadikan alat untuk membenarkan pembunuhan massal.
Ia mengajarkan bahwa ketakutan dan ambisi politik dapat mengalahkan akal sehat, dan bahwa dalam suasana yang tepat, manusia bisa berubah menjadi binatang tanpa nurani. Bagi Prancis, luka itu terus membekas dalam sejarah, dalam ingatan kolektif, dalam buku, lukisan, dan puisi. Setiap lonceng gereja yang berdentang di pagi hari membawa gema samar dari lonceng maut di Paris pada pagi 24 Agustus. Setiap perayaan besar negara dibayangi oleh pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab sepenuhnya. Bagaimana sebuah bangsa besar bisa tergelincir ke dalam jurang kebiadaban sedemikian rupa? Kini, lebih dari 450 tahun telah berlalu. Tapi ingatan tentang pembantaian itu masih hidup. Ia menjadi pengingat keras bahwa toleransi bukanlah hadiah, melainkan pilihan. Bahwa kedamaian bukanlah keadaan alami, melainkan perjuangan yang harus terus dirawat. Dan bahwa dalam masyarakat yang plural, keberagaman bukan ancaman, tetapi kekayaan yang harus dijaga dengan seluruh daya. Karena jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh, lambat laun akan menuntut darah. Oh,